Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang akan kita bahas nanti adalah pada ayat 3 dan ayat 4 dari surat Dukhan. Adapun ayat ke-5 dan ayat ke-6-nya adalah keterangan daripada ayat ke-3 dan ayat ke-4. Yang sama kita hormati pembina pengawas daripada Majelis Pengkajian Islam Kafah, Bapak dan Ibu pengurus, kemudian Ustadz Sabrila hadir dan telah membacakan surah Dukhan tadi,
Surat Dukhan itu adalah surat kabut atau surat awan. Biar bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Majelis Pengkajian Islam Kafah yang dirahmati oleh Allah, teristimewa pencinta channel Padang Kafah TV dimanapun berada. Terima kasih setia bersama kami Majelis Pengkajian Islam Kafah dari Masjid Kuatul Ummah, Pengambiran Lubuk Begalung, Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu, makasih Baju mengambil alih tugas SIIS. Tangan cekir ya, maaf ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Qadarullahnya rencana kita menuju matur, namun Allah mengkadarkan kita tetap di Jami' Kuatul Ummah. Apa rahasianya? Hanya Allah yang Maha tahu. Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Jadi oleh sebab itu, qadar Allah pagi ini kita berada di masjid ini, kita syukuri, tetap kita dalam syukur kepada Allah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Surat Luqman ayat 34. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada banyak bentuk-bentuk sholawat itu. Terakhir kalau Buya Ar-Razi mengajarkan kepada kita yang simpel, bentuk sholawatnya: Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidinal Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidinal Khidir Balya Ibnu Mulkan Abal Abbas Rahimakumullah. Itu yang terakhir. Jadi terserah kepada kita. Setiap guru punya sholawat, setiap mursyid punya keistimewaan, karena setiap mursyid sama zikirnya. Makanya kita banyak mursyid, tetapi tentu mengambil yang paling itu sesuai dengan hati awak. Ya. Ambil perbandingan, kemudian tanya ke hati awak mana yang paling menyenangkan hati awak. Yang jelas tidak boleh terlepas dari sunnah Rasulullah. Apa sunnahnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka dasar itulah kita bersolawat pula kepada Rasul dan Nabi-Nabi Allah. Masing-masing mursyid yang selama ini mungkin kita tahu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau orang Madinah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, anta syamsul, anta badrul, anta nurul fauqa nuri. Itu kebanyakan orang Madinah, tapi pakai melambai apa? Daun pelepah tamar, karena beliau menunggu kedatangan Rasulullah. Di masing-masingnya berbeda-beda sholawat itu. Makanya Bapak Ibu, yang terpenting intinya bersolawat. Nah, hari ini kajian kita mengambil surat Dukhan ayat 3 dan 4 sebetulnya dasarnya. Ayat 3-nya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan pada malam mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk atau peringatan.
Munzirin itu peringatan boleh, atau ada juga ahli tafsir memberi petunjuk. Ayat ini Bapak Ibu dua maknanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini dalil tentang Lailatul Qadar. Tapi sebagian ulama mengatakan ini dalil tentang nisfu Sya'ban. Ya, tentang nisfu Sya'ban, malam mubarakah. Apa mubarakahnya? Lihat pada ayat yang keempat. Fiha yufraku kulla amrin hakim. Di malam itu diurus. Nah, ya. Di malam itu diurus, tiap-tiap kamu itu punya urusan atau keputusan dari urusanmu masing-masing. Itu makna. Ya. Fiha padanya malam itu yufraku diurus atau ditentukan fi kulli pada tiap-tiap urusan amrin itu urusan hakim ketetapannya. Nah, maka dalam ayat yang keempat ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau di ayat ketiga dikatakan ini dalil tentang Lailatul Qadar karena disebutkan malam mubarakah. Ya. Tapi di ayat 4 dikatakan di malam itu ditetapkan bagimu segala urusan. Kalau ditetapkan maka dalilnya mengambil kepada surat Al-Mutaffifin ayat 7, 8, 9 dan 10. Apa ketetapannya di situ? Kita kaitkan dengan ayat Surah Al-Mutaffifin. Ya, surat Al-Mutaffifin surat yang ke-83. Kalla inna kitabum fujjari lafi sijjin. Jadi ketetapan yang terdapat pada ayat keempat pada surat Dukhan adalah kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Itu dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7, 8, 9 dan 10. Bunyinya maknanya baru kalla inna kitabul fujjari lafi sijjin. Sungguh bagimu ada catatan pada kitabmu atau catatan kejahatanmu pada catatan sijjin. Jadi ketetapan yang ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban itu bermakna apa? Di malam itu ditentukan jumlah catatan amal baik dan amal buruk. Nah, maka berdalil nanti pada malam nisfu Sya'ban itulah dinaikkan hasil daripada ketetapan malam itu. Di nisfu Sya'ban yang kebatanglah berlalu, maka di debit kreditlah malam nisfu Sya'ban itu bara catatan amal baik, bara catatan amal buruk. Subuhnya dinaikkan. Jadi menjelang subuh dinaikkan. Nah, itu diterangkan nanti di dalam berbagai hadis. Nah, jadi Bapak Ibu kembali kepada surat Dukhan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan bagi tiap-tiap urusan. Nah, jadi dimaknakan oleh ahli tafsir didebet kreditkan, dijumlahkan dan dijumlahkan dan buruh. Nah, maka dicatat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7, 8, 9. Namun catatannya sijjin. Di catatan amal sebelah kita itu tersimpan dalam kitab sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan bertanya mereka, apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang terisi penuh. Ya, kitab yang terisi dengan penuh. Berarti kalau penuh itu tidak dulu karena ya, itu sijjin. Yang kemudian pada ayat ke-18, 19, 20 pada surat Al-Mutaffifin kembali dimulai dengan kalla.
Lihat nanti dalam ayat itu, kalla inna kitabal abrori lafi illiyun. Ingatlah bahwa sesungguhnya bagimu ada catatan kebaikan lafi illiyun, yang dicatat dalam kitab illiyun. Wa ma adraka ma illiyun, jawabannya sama, kitabun marqum, kitab yang terisi catatan penuh. Jadi kedua-duanya panuh, dan buruk panuh dan raja panuh. Maka ketika itu di debit kredit. Nah, nanti debit kredit kalau bahasa banknya debit kredit, kalau bahasa awaknya dijumlahkan. Nah, maka penjumlahannya itu di malam nisfu Sa'ban dinaikkan. Nah, jadi walaupun para ahli tafsir berbeda dalam surat Dukhan ayat 34, ada yang menyebutkan dalil Lailatul Qadar, ya. Di mana dalil Lailatul Qadarnya? Pada ayat 3. Karena di sana disebutkan inna anzalnahu. Kalau anzalnahu itu turun. Ya, pada malam itu diturunkan. Kalau turun berarti dari langit ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke langit. Nah, cuma sebagian ahli tafsir mengatakan yang turun pada malam itu ganti catatan amal nalah panuah tadi, jo amal dan catatan amal dan masih kosong. Di situ perbedaan pendapatnya. Jadi kalau dilarikan ke malam mubarakah, malam yang penuh keberkahan, nah di situ terjadi pertukaran antara catatan amal dan lah berisi, jo catatan amal dan kosong. Itu pada malam nisfu Sa'ban. Bila terjadinya nanti insya Allah pada malam Kamis nah 15-nya tanggal hari Kamis, Jumat di bawahnya, berarti malam Jumat. Jadi kalau puasanya 3 hari berarti ya Rabu, Kamis, Jumat. Karena nisfunya itu, nisfu artinya setengah, berarti Sa'ban itu pasti 30. Ya. Nah, kalau 30 berarti pertengahannya 5 balik. Nah, nanti dilihat kepastiannya Bapak dan Ibu. Jadi kalau nanti pagi subuh Jumat berarti kita bertambah berkah pemberkahnya karena kita malam itu berzikir di malam Jumat. Ya. Nah, jadi puasanya kita tambah hari Jumat. Jadi kalau ingin 3 hari, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, terlepas dari dalil-dalil yang berbeda pendapat, ya. Tapi semenjak awal lagi sampai kini, nenek guru-guru kita menyuruh kita puasa nisfu Sa'ban. Setelah ada pembaharuan Wahabi terjadi bermacam-macam dalil-dalil, nah, maka ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak kuat, maka kita berpegang kepada prinsip bahwasanya di hari Kamis itu memang sudah disunahkan juga puasa Senin dan Kamis. Nah, karena bulan puasa sudah dekat, ya kita melatih diri untuk berpuasa. Kemudian bagi ibu-ibu ini kesempatan, bagi yang kemarin puasanya masih tertinggal, kenapa tidak dipergunakan kesempatan menggantinya? Soal pahala kita serahkan kepada Allah. Ya, tidak gawe awak. Diterima, tidak diterima itu urusan Allah. Jadi oleh sebab itu kita menjadi tenang, menjadi damai awak. Jadi kalau ditanya kepada pendapat orang, nanti jawabannya tergantung kepada selera dan golongannya. Ya. Jadi kembali kepada surat Dukhan. Dukhan artinya apa? Awan. Nanti kalau Bapak Ibu ujung dari masalah catatan amal awak nah, maka pada suatu saat lihat nanti pada ayat ke-9 surat Dukhan itu, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Takuti olehmu
suatu hari akan datang dari langit itu awan panas, ya, awan panas yang tidak bisa kita lari. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Yaghshan nas, meliputi sekalian manusia. Tidak ada yang bisa lari lagi. Masuk ke gua, masuk ke ruangan, masuk ke tampek, tidak ada lagi. Tak talo-talo di masker. Ya. Di dalam ayat itu disebutkan yaghshan nas. Yaghshan nas haza azabun alim. Dikatakan inilah azab yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu, pada hari itu tidak ada yang bisa hidup lagi, ya, karena awan panas, tumbuh-tumbuhan sudah mati, binatang mati, manusia mati, karena itu bagian daripada huru hara kiamat. Nah, yang sanas, Bapak Ibu, jangankan awan panas itu, berulang kali yang mau sampaikan, kalau kita berjalan-jalan jalan panjang, kalau di malam hari ada awan tidak awan panas tapi awan dingin, ya. Kalau tibonya di malam hari awan tuh kemudian menyelimuti bawang, paginya petani bawang harus menyemprot bawangnya. Kalau tidak, nanti sore bawangnya akan mati. Tanyalah kepada orang di alam panjang, kebun bawang. Ya, kebun bawang. Jadi kalau tibo awan tuh, pade awan tuh. Pade awan itu kalau tibonya di malam hari, kemudian maraunya di bawang, maka 1 jam setelah awan tadi harus disemprot, ya. Atau ada pemantaunya tuh, Persatuan Petani Bawang memantau itu. Jadi bukan memantau orang maliam, tapi memantau awan di malam hari. Oh, bayangkan. Jadi kalau tibonya marau malam tuh, maka 1 jam setelah awan itu harus disemprot. Kalau tidak, sore bawangnya mati, maka akan rugilah bermiliar, ya, karena satu hektar itu memiliki ratusan juta modalnya. Jadi Ibu, yang sanas itu artinya adalah ancaman pada suatu saat akan datang. Siapa yang sudah pernah mendapat awan panas itu negeri Sabah. Jadi negeri Sabah itu sore harinya nyocaliek tumbuh-tumbuhannya masih hijau seperti di muka taman Pak Juwa. Buahnya masih labe, masih rano-rano. Maka malam ini orang negeri Sabah berpesta. Besok pagi akan panen. Di malam ini berpesta minum-minuman, bersorak-sorak, karena besok pagi akan panen. Nah, tahu-tahu pada menjelang subuh, fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Allah datangkan awan panas, sehingga begitu jam 7 pagi dilihat kebun ini sudah hangus. Anggurnya sudah hangus, apelnya sudah hangus, gandumnya sudah hangus. Nah, kemudian di saat-saat mereka tercengang, di saat-saat mereka sedang kebingungan di dalam kebunnya, datang petir menyambar, maka dibakar hidup-hidup orang negeri Sabah itu. Bisa kita baca sejarah negeri Sabah itu. Maka setelah nyom sedang bingung menjadi malam tadi sedang ranunnya ya, malam dan sore ke petang masih rancak jolek. Tahu-tahu subuh sudah lihat nama hitam, nala angwi, daunnya sudah kering. Di saat-saat bingung dalam kebun tadi disambar oleh petir. Begitu Allah benci kepada negeri Sabah. Ya, kenapa benci? Karena pertama kali negeri Sabah itu sudah dipimpin banyak nabi. Nabi Soleh di situ, ya. Nabi Daud awalnya di situ sebelum pindah ke Palestina atau ke negeri Sam. Ya, banyak para nabi di negeri Sabah itu. Bendungan pertama kali dibuat oleh para nabi adalah di negeri Sabah. Sedangkan negeri itu negeri yang gemah rifah, ya, gemah rifah, subur sekali. Tapi kemudian penduduknya tetap tidak bersyukur,
pada malam besok atau malam besok pagi akan panen, justru malam ini mereka sedang berpesta pora, bermaksiat. Nah, maka oleh Allah mudah saja. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Didatangkan awan panas, volumenya belum yang dijanjikan sesuai ayat. Ya. Kalau ayat ini, ayat 9 ini menyatakan ini sudah habis sebetulnya, Pak. Bu, sudah habis, sudah betul-betul kiamat. Ya, dengan awan itu saja sudah selesai. Tapi Allah masih murka, Pak Yus. Dicariin dulu kacangangnya, tak kajinya mencari apa? Kebunnya, baru di saat tercengang itu disambar oleh petir sehingga dibakar hidup-hidup. Ya. Nah, jadi Allah tuh kalau sudah murka tidak tanggung-tanggung kemurkaannya. Begitu pula negeri Sabah, negeri Sodom. Sodom dan Sabah ini agak berhampiran, ya, berhampiran. Sungai yang mengalir dari negeri Sabah itu nanti sampai ke negeri Sodom. Jadi artinya Pak, dua negeri ini sudah berulang kali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nah, artinya inti daripada kajian kita hari ini, kalau sependapat imam pertama tentang nisfu Sa'ban, malam itu catatan amal dinaikkan, maka kita malam itu diminta untuk banyak beribadah. Kemudian bisa karena sebagian ulama mengatakan catatan amal ini naiknya pada sholat subuh. Jadi pertukarannya naik sebelum subuh, kemudian sudah dibawa lagi dalam keadaan sholat subuh. Maka sebagian ulama di situ menyebutkan, sedang mengapa hamba yang punya kitab ini kau tinggalkan tadi? Hai Raqib, hai Atik, aku tinggalkan ia dalam keadaan sholat subuh dan sedang berpuasa. Maka inilah orang yang mendapat salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi yang membawa catatan sijil ditanya, aku sedang mengaji tadi, sedang lalu jalan. Ya. Nah, maka ketika itulah Allah menyebutkan dalam kalimat-kalimat yang merugilah kau. Ya, kalimat kalau kita lihat dalam lanjutan surat Al-Mutaffifin tadi, maka di dalam itu dikatakan banyak kalimat-kalimat merugi orang-orang yang mengabaikan catatannya. Jadi ibu, bapak-bapak, tentang nisfu Sa'ban memang perbedaan ayat atau dalilnya. Pertama ayat 3 surat Dukhan tadi ada kalimat anzal. Anzal artinya turun. Fi lailatin mubarakah, pada malam mubarakah. Kemudian inna kunna munzirin, dan kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraku kulla amrin hakim. Nah, maka pada inilah terbuka makna pada malam itu ditetapkan urusan kamu masing-masing. Nah, dengan ketetapan hakim itu ditetapkan. Pada ayat yang kelima ditambahkan, yaitu urusan amron min indina, urusan pada sisinya. Ini urusan nawa pada sisi Allah yang sudah tercatat dalam kitabul marqum tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, terlepas dari perbedaan pendapat para imam tentang surat Dukhan ayat 3, ayat 4, ayat 5 ini, yang jelas kita sedang berada pada nisfu pada bulan Sa'ban. Sehingga kalau kita kaitkan dengan doanya, Pak, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa baligh Ramadan. Nah, doa ini sudah menjadi hafal, sudah menjadi turun temurun kita terima dari guru kita, dari orang tua kita. Apa artinya? Beri berkah kami di bulan Rajab, beri berkah kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada Ramadan. Nah, sampai di bulan Ramadan ada tambahan doanya. Apa doanya? Allahumma ja'alna fi syahrul Ramadan sihatul jasadina
Ya Allah, kalaulah sampai kami di bulan Ramadan, sehatkan badan kami, jasad kami. Nah, Allahumma ja'alna fi syahrul Ramadan sihatul malina. Yang keduanya apa tuh malina? Ekonomi kami. Coba bayangkan Nabi mengajarkan kepada kita sehat jasad untuk menghadapi Ramadan, sehat ekonomi. Karena dengan ekonomi lah kita bisa berinfak, bersedekah pada malam itu. Kemudian yang ketiga apa? Allahumma ja'alna fi syahrul Ramadan sihatul amalina. Nah, sehatkan amal kami. Jadi artinya datangnya Ramadan untuk kesempatan memperbaiki amal sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah sesudah perintah puasa, lihat surah Al-Baqarah pada ayat 186 sesudah perintah puasa. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada di antara mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakan aku sangat dekat. Kenapa dikatakan demikian? Ujibu da'watad da'i iza da'a. Akan kukabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Nah, coba bayangkan kalimatnya Bu, Bapak, berkaitan atau bersyarat. 186. Wa iza sa'alaka ibadi, jika bertanya kepada engkau hai Muhammad seorang hamba tentang aku anni tentang aku fa inni, maka sungguhnya aku qarib, dekat. Ujibu, akan kujawab. Dakwah itu doa, permohonan da'i dari orang yang berdoa. Jadi da'i itu adalah orang yang berdoa. Ujibu dakwah da'i. Jadi akan kukabulkan permintaan orang yang meminta. Masih ada syaratnya. Izadaan, jika dia meminta. Nah, kalau tidak diminta, kalau diberi oleh Allah berupa barokah. Syaratnya fal yastajibuli. Kalau ingin meminta ke aku kepada Allah, apa nuhi pulau permintaanku. Nah, jadi syaratnya itu fal yastajibuli, mintalah kepada aku tapi penuhi syaratnya. Nah, syaratnya. Kemudian wal yu'minu bi, beriman hanya kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga kamu menjadi orang yang cerdas dalam beramal. Apa ibu? Contohnya, awak logikakan ayatku kepada Ramadan yang akan datang. Nah, logikanya Ramadan itu disebut bulan suci. Maka untuk memasuki bulan suci tentu awak suci dulu. Suci lahir batin, pikiran, hati, ya, mata, telinga, pakaian disucikan dulu baru berhak awak masuk kepada bulan suci Ramadan, karena dia bulan suci. Awak dulu suci baru masuk ke bulan suci, sama dengan masuk ke masjid, disebutkan di situ batas suci. Nah, maka berlakulah doa perintah Allah kepada Nabi Musa. Musa, buka terompamu, kan begitu. Ketika masuk lembah tua, ya, ini lembah tua dalam surat Toha ayat 120. Ya, ayat 20, maaf Allah. Ayat 20. Musa, buka terompamu karena ini lembah suci tua. Jadi terompa yang dimaksud di situ, kalau di awak di situ terompa dan tabayang di awak, karena terompa itu tidak suci. Tapi terompa yang dimaksud kepada Musa itu adalah hati, keangkuhan, kesombongan, ketakaburan, ya. Maka terompanya di situ lagi.
Jadi memasuki bulan suci awal suci. Kalau Ramadan disebut dengan bulan Quran, maka kita datangi dia dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran karena malam itu disebut malam Al-Quran atau Lailatul Quran. Nah, maka kita datangi ya dengan Quran. Pokoknya nyambunglah lem tadi. Ya. Nah, kemudian disebut tadi malam mubarakah. Ya, malam berkah. Maka malam berkah kita pun banyak berbuat keberkahan. Nah, makanya lahirlah sedekah, berbuka puasa, sedekah, malam berimsak, malam-malam bersedekah. Pokoknya ikut membagikan mubarakah, ya, berkah. Jadi ikut melakukan keberkahan-keberkahan karena kita memasuki bulan mubarakah. Apalagi disebut bulan ampunan. Maka kalau masuk bulan ampunan tentu kalimat yang banyak keluar, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita masuki. Jadi sesuailah lemnya tadi. Jadi kalau lem sebelah di lem, ketika awak ketahuiannya batamu. Jadi Bapak Ibu dalam rangka pas fal yastajibuli, Allah meminta awak bersyaratnya. Maka dengan kedatangan Ramadan yang suci, mari kita siapkan diri kita untuk banyak-banyak bersuci. Ya, kita sucikan. Maka baca doanya, diantaranya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, bila baca setelah kita berwudu. Boleh dibaca dalam doa lain, boleh, untuk lebih meyakinkan awak. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, aku ini jadikan aku orang yang bertaubat. Karena Allah suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul mutawwab. Ya, yuhibbul tawwabin. Ya, Allah suka kepada. Nah, kenapa kita meminta suci? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bersuci diri. Nah, maka oleh sebab itu yang suka-suka Allah itu, kalau Allah suka kepada yang bertakwa, maka kita bertakwa. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dikehendaki Allah itu, sebetulnya kita 3 saja yang dikehendaki oleh Allah. Pertama, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Maka mintalah terus, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mengabdi kepadamu, abdan syakura. Nah, kemudian Allah suka pada yang bertaubat tadi, maka minta Allah ja'alni minat tawabin. Allah suka kepada yang bersuci, Allah ja'alni minat mutatahhirin. Ya, Allah suka kepada orang yang banyak amal, maka kita pun meminta, Allahumma ja'alni minal ibadikas sholihin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi di bulan Sya'ban itu termasuk bulan bulan evaluasi. Ya, bulan evaluasi, bulan debit kredit, bulan diterimanya catatan amal baru kalau umur awak panjang. Ya, maka nanti apa efeknya? Apa efeknya Bapak Ibu? Kalau dalam surah Mutaffifin tadi tersimpannya, ya, tersimpan di satu di Iliyun, di Sijin, Iliyun, kemudian Sijin, tersimpan di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu Bapak Ibu adalah daun hijau yang bertulis, itu Lauh Mahfuz. Catatan amal awak tadi itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Kalau kita ketahui di mana Lauh Mahfuz itu, kalau perjalanan Isra Mi'raj berada pada ufuk yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, apa efeknya hasil evaluasi nisfu Sya'ban nanti kawan? Nanti di padang mahsyar kita akan menghadapi sidang Qadhi Rabbul Jalil. Siapa yang menjadi hakimnya? Kan disebutkan tadi hasil di malam nisfu Sya'ban itu hasilnya ditetapkan oleh
hakim. Ya, nah, siapa hakimnya nanti di padang mahsyar itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi penuntut umumnya? Kalau kita boleh mencontohkan sidang di dunia gua, saya yang akan menjadi penuntut umumnya, malaikat atid. Ini akan bacakan tuntutan. Ya. Siapa yang akan membelanya? Malaikat raqib. Ya, dibalas dulu dengan catatan amal iliyun awak. Ya, kena neloknya. Jadi nanti akan terjadi persidangan itu. Nah, kemudian nanti ada persaksian. Ya, persaksian. Bahkan di ayat lain, karena nanti sudah terekam semuanya, maka ada disebutkan oleh sebagian ulama rekaman kehidupan awak. Maka diperkirakan nanti awak di sidang itu Pak Yus 3 kali umur awak. Jadi kalau umpama Pak Yus kinilah umur Pak Yus kinilah berapa? 68. Berarti Pak Yus lah punya catatan baik 68, catatan buruk 68. Ambo masuk 57 gini. 57 dan elok 57 dan buruk. Ya. Nah, nanti akan terlihat di situ. Ini sudah terdelete. Karena setiap pagi minggu ada kalimat astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Nah, mudah-mudahan itu sudah terdelete. Yang terdelete itu ketika kita makrifatkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, wa marifatkan kurosomato, wa astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, awak marifatkan kuroso talingo nam tadanga. Ya, kemudian astaghfirullahalazim wa atubu ilaih yang disebut, yang diucapkan, yang taraso, yang terpikiran. Maka ketika mengucapkan kalimat itu makrifatnya nampak nanawa abu itu. Ya, kalau dulu awak bapak tulis baraja, nampak di awak. Kalau nampak di awak nanawa abu itu, ketika ujian nanti nyotibo seorang saja. Itu untungnya kalau awak satu dulu menjadi murid, satu mampu bapak tulis, maka biasanya yang awak abu itu, ketika ujian nampak. Tapi kalau pemale awak mampu bapak tulis, anak payah ketika ujian dan tekanan. Jadi bapak ibu, seperti itulah awak mengucapkan taubat tadi. Itu Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Karena kajian kita bulan ke Padang membahas surat Muhammad ayat 19. Apa bunyinya kemarin Padang? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak-banyak kamu mengucap la ilaha illallah. Wa astaghfirullah li dzambika. Jadi disebutkan dalam surat Muhammad ayat 19 itu wa astaghfirullah li dzambika, mintakan ampunan untuk dirimu. Jadi kalau diri tentu disampaikan cek-cek lah. Jauh berjalan banyak dicari. Normal yang dicari itu pasti masuk kedua tadi. Ya, adonan elo, adonan buruk. Masuk ke dalam. Ya. Kalaulah kecepatannya kecepatan internet, nanti tak bayanglah dia waktu betapa debit kreditnya akan terus berjalan. Alih dan diminta bukan hanya untuk diri awak tugas awak meminta dalam surat Muhammad SAW itu wal mu'minin wal mu'minat, minta pula ampun orang beriman dan orang beriman laki-laki dan beriman perempuan. Kesimpulannya masuk ke dalam ayat wallahu ya'lamu mutaqallabakum, itu kajian awal bulan Padang. Allah tahu di mana saja awak pernah singgah. Ya, karena yang awak singgah tadi masuk ke mana? Kecatatan amal iliyun dan sijin. Ya. Mungkin tiba awak di tahun suatu tempat awak membeli lanse, awak minta izin cie, ya boleh kini dicok cie kau boleh. Tapi tiga naiknya. Awak minta izin pada tadinya. Cie. Itu masuk tuh. Itu masuk. Maka terdebet, ya, terdebet. Kemudian ketika sudah itu awak minta balik astagfirullah, lama sih naik malah lagi dari cie. Kata orang kade biarlah itu. Kata orang kade biarlah di sekolah mau kurangi katanya kan. Ketika dia menumpang lagi dikuranginya. Nah,
Jadi artinya lah debit kredit awak lah selesai. Karena Allah pedagang pasti tidak akan mau rugi. Dia laju bola katanya kan. Nanti boleh timbangan. Lah dikurangi karena lah mendapat rahasia. Tapi dah cabai dah. Pada sabitnya, nyoy galak juga Pak. Nah, jadi artinya debit kredit awak ketika itu selesai. Ya, nyola berniat lo, tiga itu sekian milik aponya. Jadilah sudah. Nah, Bapak Ibu membeli bare, kan capek na tangan ko na, kosokan ko, ayo masuk gue cek katanya. Sampai begitu Allah menilainya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalau di awal tuh biasa sambil montas itu barisokan masuk muncul. Ya nah, tapi bagi Allah dicatat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Boleh dicoba ketika dulu telepon awak kok kalau indah masing-masing pokoknya apa pakai Telkomsel, Buya Sabrila pakai SL, nyo telepon apa? Memiskol kan ya, kalimat miskol itu sampai balik abad yang silam, tapi murah martiannya gini, miskol. Wa may ya'mal miskol, memiskol lain nomor saja, karena ya Pak. Ya, jadi artinya Bapak Ibu dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-90 surat ke-99 itu jelas di situ bahwa urutannya di situ disebutkannya sebelum famayyamal misqala itu apa? Bunyi ayatnya iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izi yasdurun nasu astatan li yurau a'malahu. Ya, pada hari itu catatan akan diisi setiap amal yang dibuat. Barang-kadangnya disawian segadang zarah. Assalamualaikum bezarah bijobayam awak sabui. Ba mangko bijobayam karena ahli tafsir dari Sumatera Barat, anak petani sadonya. Buya Hamka anak petani. Muhammad Nasir anak petani bawang tuh di Alan Panjang. Muhammad Yunus di Talawi, anak petani juga lain. Makanya zarah diartikan biji bayam. Kalau kini kontemporer celiklah dimaknakan zarah itu dengan molekul protozoa. Ya, ada yang halus dari biji bayam itu lain. Dan yang canggih. Makanya di tafsir kontemporer itu berbeda makna zarah itu. Atom, ya Pak. Kalau atom yang paling halus. Kalau dalam lawi protozoa, ya halus. Jadi sekadang itu amal. Maka larinya nanti kalau kajian tasawuf kepada hati. Siapa yang hatinya sedikit saja ada rasa sombong, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kasihlah larinya. Wa menjagonya tuh nan sangenek tuh. Ya, nan sangenek tuh. Yang ketika nanti dalam kau naik, nampak sekali di buku kau, di layar kau. Ya, tak singgung, tidak tersinggung, suku, tidak suku, ya, nampak sekali. Nah, begitu canggihnya, ya, canggihnya buatan Allah. Jadi Bapak Ibu, maka oleh sebab itu marilah kita isi catatan amal kita ini setidak-tidaknya kata Nabi, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Itulah sarana-rana kaji itulah. Ya, Nabi sendiri menyebutkan iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Sehingga besok ketika dihitung labu rugi gua imbangnya. Ya, ketika imbang banyak awak berselawat kepada Nabi karena selawat kedua pahalanya ketika diucapkan yang berpahala masuk ke catatan amal. Tinggal syafaatnya. Syafaatnya nanti di hari kiamat ketika catatan amal laiba imbangnya tiba syafaat kan menang dia. Nah, jadi wajarlah Nabi menyebutkan
Jadi imbangilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, itu kajian kita pada hari ini dalam surat Dukhan tadi pada ayat ketiga, keempat, kelima, kemudian ditambah surat Al-Mutaffifin ayat 7, 8, 9, kemudian 18, 19, 20 tentang Iliyun dan Sijin. Nah, kemudian boleh kita tambah dengan surat Dukhan ayat ke-9, fartaqib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin. Kenapa? Karena itu nanti huru hara hari kiamat. Ditambah dengan al-zalzalah, maka setiap yang kita buat masuk ke dalam catatan amal. Barangkali Bapak Ibu untuk pemirsa Padang Kafah TV kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan sewaktu-waktu bisa berkunjung ke tempat kami di Masjid Jami' Quwwatul Ummah Ampalunan 20 Lubuk Pegaluang Padang. Kami tunggu di setiap pagi Minggu jam 7 sampai jam 9 pagi. Terima kasih untuk pemirsa Padang Kafah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.